Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ginur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 5 Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya akan menjelaskan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Haja Suhartiningsih, MPD. Ada 7 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, sejarah perbankan. Kedua, sumber dana keuangan. Ketiga, aktivitas bank. Keempat, produk dan jasa bank. Kelima, Bank Indonesia. Keenam, bank syariah. Dan yang ketujuh, pegadaian. Sejarah perbankan. Awal mulanya pada tahun 1746, VOC mendirikan The Bank van Lening, lalu dibubarkan. Pada tahun 1752, VOC juga mendirikan The Bank Kauran and Bank van Lening, lalu juga dibubarkan. Dan pada tahun 1828, VOC kembali mendirikan The Javas Bank, dan pada tahun 1953 dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Indonesia. Dan pada 1895 didirikan The Purwokerto Hope and Spar Bank der Inlandshoofden, dan pada tahun 1992 diresmikan lalu berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia, dan yang terakhir berdiri Bank Negara Indonesia pada tahun 1946. Fungsi lembaga perbankan. Yang pertama, sebagai lembaga perantara. Yang kedua, sebagai penyalur dana ke masyarakat. Ketiga, membuat perekonomian rakyat. Keempat, sebagai sistem pembayaran. Kelima, sebagai kegiatan penyediaan jasa. Dan yang keenam, sebagai agen pengembangan. Jenis lembaga keuangan. Yang pertama ada bank sentral, yaitu memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Kedua ada bank umum, yaitu melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang ketiga ada bank perkreditan rakyat, yaitu melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pokok pembahasan yang kedua yaitu sumber dana keuangan. Terdiri dari dana sendiri dan dana pinjaman atau disebut juga dengan hutang. Hutang terbagi menjadi 3, yaitu hutang jangka pendek, waktunya kurang dari 1 tahun. Lalu hutang jangka menengah, biasanya waktunya 1-10 tahun. Dan yang terakhir, hutang jangka panjang, biasanya waktunya lebih dari 10 tahun. Pembahasan yang ketiga, aktivitas bank. Aktivitas bank adalah kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Aktivitas bank terdiri dari menghimpun dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Menghimpun dana bisa melalui internal, eksternal, dan lainnya. Jika dalam internal yaitu pemegang saham, kalau eksternal yaitu dari masyarakat, dan lainnya yaitu meminjam dana dari bank lain. Lalu aktivitas penyaluran dana yaitu berupa pinjaman dana kepada masyarakat. Dan aktivitas bank pelayanan jasa yaitu merupakan kegiatan penunjang yang diberikan oleh bank agar dapat memberikan kenyamanan bertransaksi.
Pembahasan yang keempat, produk dan jasa bank. Dalam aktivitas menghimpun dana, ada produk yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sedangkan dalam aktivitas menyalurkan dana, bank mempunyai produk yaitu kredit investasi, kredit konsumtif, kredit profesi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan kredit produktif. Sedangkan dalam aktivitas jasa, bank memiliki jasa layanan seperti kartu kredit, clearing, inkaso, kirim uang atau transfer, menerima pembayaran, menerima setoran, dan jasa layanan di dalam pasar modal. Pembahasan yang kelima, Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mempunyai satu tujuan, yaitu menjaga stabilitas kurs mata uang. Mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, tercermin pada perkembangan laju inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, seperti tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain. Pembahasan yang keenam, Bank Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, dari aspek adat dan aspek legalitas. Bank syariah yaitu memiliki hukum Islam dan hukum positif, sedangkan bank konvensional hanya memiliki hukum positif. Kedua, dari aspek lembaga penyelesaian sengketa. Bank syariah berbadan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMI, sekarang sedang diupayakan pembentukan pengganti, yaitu Badan Arbitrase Syariah atau Basarnas. Sedangkan bank konvensional berbadan Arbitrase Nasional atau BAN. Aspek yang ketiga, struktur organisasi. Dalam bank syariah ada Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Sedangkan bank konvensional tak ada DSN maupun DPS. Aspek yang keempat yaitu investasi. Dalam bank syariah yaitu halal, sedangkan bank konvensional ada halal dan haram. Aspek yang kelima, prinsip organisasi. Dalam bank syariah ada bagi hasil, jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional perangkat bunga. Aspek yang keenam, tujuan. Bank syariah yaitu profil dan falah orange, sedangkan bank konvensional hanya falah orange. Dan yang terakhir, hubungan nasabah. Dalam bank syariah kemitraan, sedangkan bank konvensional debitor dan kreditor. Pembahasan yang ketujuh, pegadaian. Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tahun 2008 halaman 262, secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.